Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ica Soliha, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, di mana konsep-konsep inti ini terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari tentang motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua motivasi yang pertama yaitu merupakan motivasi eksternal, sedangkan yang terakhir yaitu merupakan motivasi internal, di mana hal ini dapat ditumbuhkan dengan menghindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Kita sebagai guru seharusnya menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 3 tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak yaitu keterkaitan antara budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, keterkaitan materi antara budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun keterkaitan antara budaya positif dan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dibuatlah sebuah prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori hukuman dan konsekuensi. Ternyata, tanpa saya sadari, hal yang selama ini saya lakukan adalah hukuman, dan tentunya sangat berdampak negatif bagi murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah pada posisi kontrol saya, yang semula sebagai penghukum berubah menjadi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan untuk menangani murid yang tidak mengumpulkan atau mengerjakan tugas tepat waktu. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya tentunya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah pergeseran dari hukuman menjadi konsekuensi. Dan hal yang harus diperbaiki yaitu posisi yang harus ditanamkan dalam diri guru, yaitu posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum, dan perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus menghukum murid ketika mereka berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam setiap penyelesaian masalah. Perasaan saya pun menjadi sangat tenang, dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu tahap menstabilkan identitas, dengan memberikan pertanyaan, berbuat salah itu hal yang wajar, atau setiap orang pasti melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini dapat dilakukan secara berkelanjutan di rumah. Harapannya supaya hal baik ini dapat menjadi suatu kebiasaan atau karakter bagi murid. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.